selama ini membela gugatan non prestasi ini ternyata zong, ya mungkin itu bisa saya sampaikan. Abang sendiri ternyata pakai sendiri dianggap main-main gak sih bang? Mencabut ini sebenarnya juga kita seperti kami katakan di awal ini kan modus, ya ini modus karena modusnya tidak berhasil menghentikan pidana dan modusnya kemarin tidak berhasil ketemu dengan Dr. Reza, ya karena dia punya maksud tertentu. Jadi karena zong juga dicabut, jadi sebenarnya ini sepertinya mempermainkan hukum, karena hukum sih menerima aja setiap ada gugatan masuk diterima oleh pengadilan. Tapi janganlah seperti itu kalau memang kira-kira gugatannya halusinasi atau seperti saya katakan kue bohong, ya tidak usah lah menggugat lah, malu-maluin aja. Bang, terhindar juga dari terhindar dari gugatan 100M, gimana Bang? Ya, padahal 100M-nya kan kita sudah siapkan, cuman mereka agak siap menerima ya, apa boleh buat lah ya. Kita sudah siapkan itu, walaupun nanti datangnya dari kejaksaan apa dari kepolisian itu nanti kasusnya, tapi uangnya sudah kita siapkan 100M-nya. Bang, Dr. Raja Gladi sudah tahu belum Bang adanya cabutan ini? Oh ya, jadi begini. Sebenarnya kalau menanggapi tentang klien kami, ada hal yang kami khawatirkan, ya. Tapi ini tadi sudah terjawab ya. Karena pada saat tadi pagi klien kami menghubungi kami, beliau memang dengan tertawa ya menyampaikan kepada kami, Bang, itu ternyata gugatan non prestasi jadi cabut ya. Oh saya belum tahu dok, saya bilang begitu. Ternyata abang non prestasi, dia bilang begitu. Lah, kok dokter ngomong begitu? Kan ada yang bilang perjanjian lisan itu boleh digugat non prestasi. Lah, maksudnya dok? Dia terangkan bahwa kami sebelumnya menyampaikan bahwa tahapan gugatan non prestasi adalah pertama dengan pemeriksaan berkas, kemudian mediasi, lalu pembacaan gugatan, lalu jawab-menjawab, kesimpulan dan seterusnya. Itu yang kami sampaikan sebelumnya kepada klien kami. Ternyata apa yang kami sampaikan kan tidak benar menurut klien kami. Dengan tertawa dia mengatakan, abang ternyata wan prestasi ya, karena perjanjian yang kita buat secara lisan abang bohongi ya, dia bilang begitu secara tertawa. Maksud saya begini, mudah-mudahan pendidikan hukum terhadap gugatan wan prestasi terhadap perjanjian lisan tidak merusak pengetahuan hukum masyarakat banyak. Ya cukup di dalam gugatan ini saja, dan puji Tuhan tadi klien kami hanya tertawa, yang kemudian dia sampaikan, Bang saya tidak terdoktrin kok, saya tahu perjanjian lisan itu tidak bisa seperti itu, jadi abang jangan khawatir dia memang begitu. Seperti itu Bang, dari mulai kemarin ya Bang, atau dulu ya, saya lihat Dr. Reza Gladi sekarang sudah mulai berani speak up Bang, sudah berani mengungkapkan apa yang dia rasakan selama 1 tahun ini Bang. Ini kalau abang lihat ini ada obrolan nggak Bang? Kenapa dia speak up sekarang baru speak up segala macam Bang? Di story IG ya Bang? Atau begini aja aku jawabkan ya. Selama ini dia digugat, dia kan memang tidak paham hukum, jadi ya adalah perasaan sesuatu gitu ya. Tapi karena dilihat kami ini semua bercanda, karena memang gugatannya komedi, akhirnya Dr. Reza juga menyadari bahwa ternyata gugatannya bercanda doang. Jadi dia juga sekarang sudah mulai bercanda gitu, mengikuti kami juga lah supaya bercanda juga. Karena gugatannya kan halusinasi, jadi landasan hukumnya tidak ada, dia melakukan gugatan, sehingga ya kita juga nanggapnya bercanda aja. Bayangkan aja, digugat 100M, bahkan kami candain ya berarti yang tanggung jawab kepolisian 50M, kejaksaan 50M. Kenapa yang menangkap kan menahan mereka, bukan kami. Itu kami selalu candain, tapi tidak dipahamin bahwa itu candaan kami. Gak masuk akal aja menggugat non prestasi, gak jelas perjanjiannya, tiba-tiba digugat 4M, 100M. Yang ngambilnya ya selalu kami bercandain, kalau ngambil uang ya kalau nggak di Mabes, atau di Kejaksaan Agung, silahkan ambil di sana.
Itu aja sih sebenarnya. Ya saya tambahkan ya, pada waktu mediasi itu turut tergugat kan hadir itu, mewakili Jaksa Agung, mewakili Kapolri. Ya mereka itu datang itu mungkin sudah mempersiapkan diri. Ini candaan kita akan menyelesaikan apa yang jadi gugatan di kita. Mungkin akan siap membayarkan, akan menyelesaikan gugatan. Ya. Candanya kita mereka membawa akhirnya sampai sana gagal, tidak hadir. Dia berharap datangnya itu wajib selalu disampaikan itu ya. Wajib. Ingin apa? Kalau wajib mungkin dia akan menyampaikan satu mana duitnya yang 100M, kalau dibayarkan kami akan cabut. Ternyata belum waktunya, dia udah cabut duluan gitu. Akhirnya ya uang ditarik kembali lagi ya. Kami berharap uang itu diserahkan. Kita mungkin sebagai penggugat juga dapat modus yang bukan modus ya, dapat bagian komisi ya. 30% dari ya. 100M itu. Ternyata dia cabut. Nah ya sudah gitu. Bang, ini kalau dari keterangan Bang Fahmi Bahmid, kalau saya tanya, ini cabut bukan dalam arti sebenarnya, artinya dia ingin mendulukan kasus pidananya, Bang. Pidana selesai baru mungkin akan diitun kembali ya, diajukan kembali. Nah, apa Bang persiapannya, Bang, kalau emang seperti itu, Bang? Justru selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidananya sudah berjalan, tiba-tiba dia masukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal. Ya karena gagal, ya dicabut. Karena dia pikir sia-sia saya berjuang. Sia-sia saya berjuang sehingga ya udah cabut aja. Toh mediasi gagal. Cuma itu aja kok. Kalau dia mau gugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan. Setelah putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu. Pak, apakah gugatan itu kan sudah dicabut? Tapi kan tadi kan bilang bahwa sebenarnya bukan dicabut, ya untuk fokus yang ke pidana. Apa ya bisa Pak secara hukum ya, Bapak paham hukum nih? Setelah dicabut, gugat lagi, bisa kan? Kalau Iya. secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Simpan juga halusinasi. Inilah bahayanya kalau konsultasi sama dukun hukum. Karena dasarnya dupa-dupa, kemenyan, sehingga apa yang hasilnya? Penerawangan ujung-ujungnya halusinasi. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Untunglah dengan bijak penggugat mencabut gugatannya sehingga kembali kepada jalan yang benar. Yang selama ini tersesat, bukan kami loh tersesat, justru penggugat tersesat selama ini. Kembali ke jalan yang benar. Monggo silakan lanjutkan pidananya. Jadi selama ini itu kan seperti kita katakan kemarin itu kan kue bohong itu. Jadi dia udah tahu bahwa kuenya kue bohong, dia cabut. Nanti dia masukkan lagi gugatan barunya, tapi isinya nggak kue bohong lagi, kue lapis. Ya, jadi lebih padat dia daripada yang kemarin. Ya mungkin gini ya, kita tambahkan ya, kalau namanya gugatan itu dicabut, pasti ada dasarnya. Dasarnya edukasi kita dari ke teman-teman ini ada umumnya diketahui kalau pencabutan itu telah terjadi perdamaian, para pihak rela bahwa tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Kemudian tidak cukup bukti, sadar si penggugat kalau penggugat aku tidak cukup bukti, akhirnya dicabut. Atau ada pelanggaran di dalam hal administrasi secara undang-undang yang diatur tapi tidak dipenuhi. Itu yang umum, itu aja alasan gugatan, tapi tidak karena ingin fokus sesuatu. Semua fokus perdata itu kita tahu, hanya ya menyerahkan bagian dari surat menyurat dan bukti. Jadi itu nggak seberat di pidana, itu harus mencari galian materialnya perkara. Jadi ya kalau memang itu dianggap perdatanya tidak memenuhi syarat atau kurang bukti, ya sah-sah saja dicabut. Kita silakan aja, ingin tahu tadinya apa sih dalil mereka ini.
membenarkan gugatan yang setebal katanya hampir 100 sekian halaman itu ya. Bang, sepanjang sidang Wan Prestasi ini kan abang-abang yang ganteng ini kan seperti ya kita lihat kemarin minggu lalu dibentak, ada marah-marah segala macam gitu. Bahkan abang disebut aki-aki, lo ganteng ya Bang Robert ya kan. Ada rencana nggak di atas Bang untuk ya udah gugat balik dalam hal apa sih dong, bukan karena perkara pribadi Bang, tapi memang karena nggak masuk ke inti sudah merugikan segala macam, ada dari atas Bang. Jadi begini, kawan-kawan ya, satu yang menurut kami yang kami tersinggung adalah dibaca itu perma, ada disampaikan seperti itu. Saya perlu pertegas, Perma nomor 1 tahun 2016 ya nanti prinsipal tidak dapat hadir ataupun hadir karena tuntutan profesi. Ya, saya ulangi, Perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D. Kemudian terhadap kami sebagai kuasa hukum ketika para prinsipal tidak dapat hadir, tapi sebagaimana pasal 6 ayat 4 huruf D dapat dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 3. Jadi kalau kami disuruh dengan baca perma sementara pihak seberang tidak menyebutkan pasalnya, ini kita sesat. Yang kedua yang saya mau sampaikan kemarin ya, saya nggak mau bilang aki-aki, Opung Robert ya. Opung Robert kemarin ya, dia sampaikan kecewa terhadap kuasa hukumnya. Ya benar, karena ada kewajiban kuasa hukum dalam Perma nomor 1 tahun 2015 di pasal 18. Tolong nanti di-googling. Yang kemudian salah satu yang harus dilaksanakan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh penggugat, yaitu di pasal 7 ayat 2 huruf D. Dia tidak menyerahkan resumenya. Kemudian di pasal 22 ayat 1 disebutkan hakim mediator akan merekomendasi para pihak tidak melaksanakan ya dengan tidak naik baik sebagaimana pasal 7 ayat 2. Nah, kalau kemudian ini menjadi salah satu indikator dicabutnya gugatan, tidak benar. Kenapa? Majelis hakim yang memeriksa perkara ini bisa menolak terhadap tidak niat baiknya para prinsipal dalam melaksanakan mediasi sebagaimana pasal 22. Itu clear ya. Jadi jangan disuruh-suruh kami baca perma. Ya. Sampai pasal-pasalnya pun kami kuasai. Apalagi Opung Robert. Ya, kenapa Opung Robert kemarin kecewa terhadap kuasa hukumnya? Karena dia mengetahui pasal 18. Begitu Bung ya? Oke, silakan Bung. Bang, tapi kalau keterangan kami sih pas mediasi kemarin tuh seharusnya kan RG yang Bang harus datang, justru pihak kuasa hukumnya nggak wajib hadir Bang. Nah di situ mereka bilang kalau ya abang-abang ini yang salah gitu. Nah ini yang benar siapa nih Bang? Pasal berapa? Ayo kita gini loh. Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 menjelaskan advokat adalah penegak hukum. Clear ya? Berarti yang ditegakkan hukum. Oke? Di pasal 14 dan di pasal 15 menjelaskan advokat yang menangani perkara berpendapat di dalam dan di luar pengadilan menghormati hukum. Clear ya? Jadi kalau ada advokat yang berbicara tanpa fakta hukum, apa namanya? Klor. Apa namanya itu? Kalau saya clear ya? Berdasarkan fakta hukum, penegak hukum. Ya, saya katakan Perma nomor 1 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D. Ya, sah tidaknya kehadiran para prinsipal. Kedua, di pasal 18 ayat 3, kami sebagai kuasanya. Kemudian dalam tatanan beracara di pasal 123 Harizen Inlas Reglement. Lah apalagi yang harus saya sampaikan? Nah, jadi kalau misalnya sesuatu hal yang dituduhkan kepada kami dengan hal-hal menuduhkan, mengatakan kami tidak benar dan hal-hal yang lain, pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Peraturan nomor berapa? Clear ya? Iya. Oke, yang lain? Belum. Ya. Harapan kami nanti kan Senin
sidang, ya sidang mediasi itu undangan yang kami terima. Sidang pokok perkara membacakan gugatan tanggal 21 sidang. Harapan kami supaya janganlah gugatannya betul-betul dicabut, ya supaya komedi kita jangan berakhir sampai di sini. Ya, kita mau berlanjut terus komedi dengan gugatan prestasi ini. Demikian. Baik, terakhir ya. Kalau opung-opung mengatakan komedi, saya sebenarnya mau menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani, seharusnya beliau ini bersifat equal, ya. Karena beliau telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum memberikan edukasi, ya, terkait teori hukum pidana. Saat itu dalam jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ada menyebutkan sebagaimana ada hukum dominus litis, kemudian menyebutkan 144, KUHP 156, kemudian bagaimana 369 dapat dirubah 2368, bahwasanya itu kan salah satu kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pendidikan hukum dalam persidangan. Kami tidak diberi kesempatan. Nah, padahal kami mau memberikan pendidikan hukum bahwa 1866 KUH Perdata adalah merupakan alat bukti di dalam persidangan perdata. Dalam 1243 KUH Perdata, dalam 1320 KUH Perdata, dalam 1239 KUH Perdata, penting untuk seorang advokat memaksudkan unsurnya untuk melakukan gugatan wan prestasi. Kenapa? Karena kami takut pendidikan hukum yang sudah selama ini dilaksanakan melalui perkara terdakwa Nikita Mirzani membuat sesat hukum. Salah satunya, kalau menguji pasal 369 adalah pencemaran nama baik, itu di Mahkamah Konstitusi, bukan di pengadilan negeri. Ya, uji di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim, 369 itu bukan pencemaran nama baik. Bukan pengancaman pencemaran, tapi pencemaran nama baik. Di sana ngujinya, bukan di pengadilan negeri. Nah, silakan masyarakat yang melihat kalau kami salah, buktikan, buka di Google, ya, laman putusan Mahkamah Agung tentang pasal 369 ayat 1. Saya pastikan disebutkan di situ adalah pengancaman dan pemerasan. Yang kedua, saya mau sampaikan, selain bab 23 di pasal 368, 369, saya mau kasih contoh ya. Di bab 24 ada pasal 372 dan 374 tentang penggelapan. Ya. Satu penggelapan yang diperoleh dengan tidak cara jahat, satu lagi dengan jabatan. Lah, kalau kemudian caranya ini dipersoalkan, hukum kita akan sesat. Biarlah KUHP itu seperti itu narasinya, jangan dipersoalkan. Ini akan menjadi pendidikan hukum yang sesat. Kalau mempersoalkan isi narasi dari pasal itu, silakan di Mahkamah Konstitusi. Dari saya demikian tuh. Cukup. Bang, terakhir nih Bang, penegasan Bang, mau mewakili penontonnya Bang. Mungkin gak sih Bang seorang RG akan datang, atau adakah agenda yang mewajibkan RG datang gitu? Itu aja Bang. Ada Bang. Nanti setelah besok kan Kamis, itu kan putusan selah. Oh, iya. Jika putusan selahnya bahwa diputuskan lanjut, maka selanjutnya adalah saksi korban. Berarti minggu selanjutnya pemanggilan minggu depan berarti saksi korban. Tanggal berapa nggak tahu ya? Tanggal berapa nggak tahu. Oke. Bang, bentuk kecewaan. Udah kejawab ya kapan RG akan datang guys. Masih kecewa juga. Nanti setelah keputusan selah itu minggu depan. Nggak bisa ngasih edukasi hukum. Iya. Kita nggak bisa Udah di tenda. Berapa nih ya? yang mau foto silakan. Ayo foto. Bang, kamera ini, Bang. 1, 2, 3. Pegang tangan, Bang. Ya. Pegang.
1, 2, 3. Ganteng bang. Boleh Kak? Sini bang. Kak, kirim boleh? Enggak. Bang, mana bang? Tengah bang. 2. Bang, itu mikir geser dulu bang. Ya, ya. Ada bang. Kecewa. Masih kecewa tuh tadi di belakang. Kita nggak bisa ada ilmu.